Bab 1. 1.1 Sabun. Latar belakang sabun cuci piring cair merupakan sabun yang berbahan dasar teks sabun, camphorline, sodium sulfat, pewarna, pewangi, dan air. Dalam pembuatan sabun cair tersebut, semua bahan tersebut dicampur menjadi satu yang selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin pengaduk sabun. 1.1.2 menjelaskan tentang rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana cara pembuatan sabun. Yang kedua, bagaimana strategi pemasarannya. Yang ketiga, bagaimana menentukan HPP. 1.2 menjelaskan tentang latar belakang es timun. Es timun merupakan minuman yang berbahan dasar timun, sirup melon, biji selasi, dan jeruk nipis. Bahan-bahan tersebut aman dikonsumsi dan memiliki gizi yang baik. 1.2.2 terdapat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara pembuatan es timun, yang kedua, bagaimana strategi pemasarannya, dan yang ketiga, bagaimana menentukan HPP-nya. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.1 Pengertian tentang sabun. Sabun adalah produk yang digunakan sebagai pembersih dengan media air. Secara umum berbentuk padatan dan ada juga yang cair. Sabun dibuat secara kimia melalui reaksi saponifikasi atau disebut juga reaksi penyabunan. Salah satu sabun yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sabun cuci piring. Sabun cuci piring merupakan campuran surfaktan yang berfungsi sebagai pembersih pada peralatan makanan. Bahan aktif dalam sabun cuci piring adalah teksapon. Penambahan asam sitrat dalam sabun cuci piring berfungsi sebagai mengikat logam-logam yang dapat menimbulkan bau tengik pada sabun. Selain itu, berfungsi mengatur pH dan sebagai pengawet. 2.2 menjelaskan tentang pengertian es timun. Buah mentimun dipercaya mengandung zat-zat sapinin, protein, lemak, kalsium, fosfor, besi, belerang, vitamin A, B1, dan C. Mentimun juga mengandung asam malonat yang berfungsi menekan gula darah agar tidak berubah menjadi lemak. Manfaat timun yaitu 1. Membantu menurunkan berat badan, 2. Meningkatkan pencernaan, 3. Mengurangi resiko kanker, 4. Membantu mengontrol tekanan darah. Sesuai namanya, minuman es timun ini berisi sarutan timun dengan perasa sirup melon dan perasan jeruk nipis. Bab 3. Hasil praktik. 3.1.1 terdapat alat dan bahan pembuatan sabun cuci piring. Yang pertama ada bahan. Bahan terdapat 1. Teksapon, 2. Natrium sulfat, 3. Pewarna, 4. ETA, 5. Pewangi jeruk, 6. Foam booster, dan 7. Air. Yang kedua ada alat. Yang pertama baskom, 2. Pengaduk, 3. ember. Diagram alir pembuatan sabun. Yang pertama, memasukkan teksapon ke dalam wadah. Yang kedua, menambahkan sodium sulfat dan diaduk hingga merata. Yang ketiga, masukkan sepertiga bagian air ke dalam wadah. Yang keempat, menambahkan foam booster kemudian diaduk. Yang kelima, memasukkan ETA yang sudah dilarutkan ke dalam wadah. Yang keenam, menambahkan bibit parfum dan diaduk hingga tercampur merata. Yang ketujuh, menambah sepertiga bagian air lagi lalu diaduk. Yang kedelapan, memasukkan pewarna secukupnya. Yang kesembilan, menambahkan sisa air kemudian diaduk. Yang kesepuluh, menambahkan garam dapur atau NaCl dan diaduk hingga rata. Yang kesebelas, didiamkan kurang lebih 1-2 hari untuk menghilangkan busa. 3.2.1 Alat dan bahan pembuatan es timun. Yang pertama ada bahan 1. Timun, 2. Jeruk nipis, 3. Sirup, 4. Air, 5. Biji selasi, yang keenam es batu. Yang kedua ada alat. Yang pertama ada baskom,
2 sendok, 3 pisau, 4 cup, 5 cup sealer, 6 ada sedotan. Diagram alir pembuatan es timun. Yang pertama, kupas kulit timun dan cuci. Yang kedua, potong menjadi 2 bagian. Yang ketiga, membuang isi dalam timun. Yang keempat, parut timun. Yang kelima, masukkan timun ke dalam cup. Yang keenam, menambahkan biji selasih, sirup, jeruk nipis, dan es batu dan juga air ke dalam cup. Yang ketujuh, es timun siap disajikan. Tiga strategi pemasaran. 3.3.1 Pemasaran sabun. Pemasaran sabun dilakukan dengan cara berkeliling di area sekolah. Sabun dijual kepada guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Lumajang. 3.3.2 Pemasaran es timun. Pemasaran es timun dilakukan dengan cara berkeliling di area sekolah. Es timun dijual kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Lumajang pada saat jam istirahat. Bab 4 penutup. 4.1 Pembahasan. Dari hasil praktek proses pembuatan hingga pemasaran produk sabun cuci piring dan minuman es timun, terdapat laba dan kerugian pada masing-masing produk. Keuntungan dan kerugian pada sabun cuci piring meliputi 1. Laba yang didapat pada produk sabun sebanyak Rp1.400 dalam jumlah 7 bungkus sabun cuci piring. Yang kedua, dalam satu produk sabun cuci piring didapat laba sebanyak Rp200. 3. Sabun yang seharusnya satu resep dihasilkan 12 bungkus, namun kami hanya menjual sebanyak 7 buah, dikarenakan sisa 5 bungkus yang lain tidak layak jual.
Keuntungan dan kerugian pada es timun meliputi: yang pertama, laba yang didapat pada produk minuman es timun sebanyak Rp3.500 dalam jumlah 7 cup es timun. Yang kedua, namun es yang seharusnya satu resep dihasilkan 10 cup, kami hanya menjual 9 cup dikarenakan yang pertama, 1 cup tidak dijual karena tidak layak dijual. Yang kedua, 2 produk kami jual dengan harga lebih murah karena terdapat kekurangan kualitas produk namun masih layak untuk dijual. Yang ketiga, dalam satu produk minuman es timun didapat laba Rp3.500. Meski demikian, kami masih mengalami kerugian sebanyak Rp2.000. 4.2 Kesimpulan. Dengan adanya praktik ini, siswa bisa tahu bagaimana proses pembuatan sabun dan es timun, dan juga siswa bisa belajar berwirausaha sekaligus bisa menghitung harga jual produk. 4.3 Saran. 1. Gunakan strategi yang lebih tepat untuk menghindari kerugian. 2. Pilih bahan baku dengan kualitas baik. Menghitung HPP sabun didapat di setiap 3.000 ml sabun cuci piring didapat dengan harga Rp16.105,500. Harga per 1 mili sama dengan 16.105,5 dibagi 3.000 ml sabun sama dengan 5,3685. Harga per 250 mili sama dengan 5,3685 dikali 250 mili sama dengan 1.342,125, dan itu termasuk harga per 250 milinya. Stiker dihargai dengan harga 1.000, plastik dihargai dengan 16,6, dan di jumlah didapatkan hasil 1.016,6 ditambah harga per 200 milinya yaitu 1.342,125 didapat hasil 2.358,725 atau bisa dibulatkan menjadi 2.400. Labanya diambil 20% dikali 2.400 didapat hasil 4.800. 2.400 ditambah 480 dihasilkan 2.880. Sedangkan harga jualnya dibuat menjadi Rp3.000. Menghitung HPP es timun didapatkan 9 cup es timun didapat harga Rp24.800. Harga per cup sama dengan 24.800 dibagi 9 cup sama dengan 2.755,5. Harga cupnya sama dengan Rp180 ditambah harga per cupnya 2.755,5 sama dengan 2.935,5. Labanya diambil 20% dikali 2.935,5 sama dengan Rp587,1. 2.935,5 ditambah dengan labanya yaitu 587,1 sama dengan Rp3.522,6. Harga jualnya yaitu Rp4.000.